Malam itu, di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah kisah kelam dimulai. Desa Tegal Pring, begitu namanya, diselimuti oleh kabut tebal dan hawa dingin yang menusuk tulang. Di salah satu sudut desa, di sebuah gubuk reot yang nyaris rubuh, tinggallah seorang pria parubaya bernama Karto. Wajahnya yang keriput dan tatapan matanya yang kosong menggambarkan penderitaan yang tak berkesudahan. Karto menyimpan dendam membara di hatinya, dendam yang telah merusak seluruh hidupnya. Dendam itu berawal dari kematian tragis putrinya, Sekar, yang tewas akibat praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh saingannya, Mbah Karto. Mbah Karto adalah seorang dukun sakti yang sangat dihormati di desa itu, tapi Karto tahu persis kebusukan di balik topeng kebaikannya. Ia telah mencoba berbagai cara untuk membalas dendam, namun setiap usahanya selalu gagal. Tenaga dalam dan ajian Mbah Karto terlalu kuat untuk dilawan. Hingga suatu malam, ketika ia hampir putus asa, sebuah ide gila melintas di benaknya. Ide itu adalah membangkitkan arwah dari kubur, sebuah praktik terlarang yang bisa berakibat fatal. Karto tahu bahwa ada satu arwah yang sangat ia butuhkan, arwah seseorang yang dimakamkan dengan cara yang tidak biasa, arwah yang akan menjadi alatnya untuk membalaskan dendam. Orang itu adalah Marni, seorang wanita yang meninggal karena sakit parah bertahun-tahun lalu. Marni dikenal sebagai pemuja ilmu hitam, dan orang-orang desa percaya bahwa kematiannya bukanlah akhir dari segalanya. Konon, Marni dimakamkan dalam posisi jongkok, dengan sebuah janur kuning diikat di kepalanya, sebuah tanda bahwa ia siap untuk bangkit kembali. Dengan tekad yang membara, Karto menyiapkan segalanya. Ia mengumpulkan jimat-jimat kuno, benda-benda ritual, dan bahkan darah hewan kurban. Semua bahan ini ia persembahkan di sebuah altar kecil di gubuknya. Ia memanggil arwah Marni dengan mantra-mantra yang ia pelajari dari kitab-kitab kuno. Namun, usahanya sia-sia. Arwah Marni tidak muncul. Karto tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus pergi ke makam Marni untuk membangkitkannya. Malam itu juga, Karto pergi ke makam Marni yang terletak di sebuah bukit yang jauh dari desa. Perjalanan itu sangat berbahaya, ia harus melewati hutan belantara dan sungai yang deras. Ia tidak peduli, dendam telah mengaburkan akal sehatnya. Ketika ia tiba di makam Marni, ia melihat sebuah kuburan yang tidak biasa. Kuburan itu tampak lebih tua dari kuburan lain, dan di atasnya ada sebuah pohon beringin yang sangat besar. Karto merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia tahu ia telah tiba di tempat yang tepat. Ia mulai menggali kuburan Marni, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang tak terkendali. Ia menggali dan menggali, hingga ia menemukan sebuah pocong. Pocong itu terbungkus kain kafan yang sudah lapuk, tapi ia bisa melihat bahwa pocong itu terikat dengan janur kuning. Karto tersenyum puas. Ia tahu bahwa ia telah menemukan apa yang ia cari. Ia mengangkat pocong itu dari kuburnya, dan membawanya ke gubuknya. Ia tidak menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia telah membangunkan arwah yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Arwah itu tidak hanya ingin membalas dendam, tapi juga ingin menguasai dunia. Karto telah membuka pintu gerbang neraka. Setibanya di gubuk, Karto menempatkan pocong Marni di atas altar. Hawa mistis yang pekat langsung memenuhi ruangan, membuat bulu kuduk Karto merinding. Meskipun jantungnya berdebar kencang, tekadnya untuk membalas dendam tetap teguh. Ia percaya, pocong ini adalah kunci untuk menghancurkan Mbah Karto. Karto mulai melakukan ritual. Ia membakar kemenyan, melantunkan mantra-mantra kuno, dan meneteskan darah ayam hitam di atas pocong. Setiap tetes darah seolah diserap oleh kain kafan yang telah lusuh. Pocong itu mulai bergerak-gerak, perlahan namun pasti. Tali-tali pengikatnya melonggar, lalu putus satu persatu. Karto menyaksikan dengan takjub. Akhirnya, mata pocong itu terbuka. Bukan sepasang mata manusia, melainkan dua titik merah menyala yang memancarkan aura kegelapan. Pocong Marni telah bangkit. Namun, yang bangkit bukanlah budak yang penurut seperti yang Karto harapkan. Pocong itu berdiri tegak, memandang Karto dengan tatapan kosong nan mengerikan. Suara serak nan berat keluar dari mulutnya, "Kau telah membangkitkanku. Apa yang kau inginkan, manusia?" Karto menjelaskan semua dendamnya, tentang bagaimana Mbah Karto telah membunuh putrinya dan menghancurkan hidupnya.
Ia meminta pocong itu untuk menjadi budak guna-gunanya, alat untuk membalas dendam. Pocong Marni mendengarkan dengan seksama, lalu tertawa. Tawanya terdengar seperti pecahan kaca yang beradu. "Bodoh, kau pikir semudah itu? Membangkitkanku butuh tumbal, bukan hanya darah ayam, tapi juga jiwamu." Karto terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa membangkitkan pocong pemuja ilmu hitam akan meminta tumbal sebesar itu. "Tidak, aku tidak akan menyerahkan jiwaku," ia berteriak. "Pilihan ada di tanganmu," kata pocong itu, "jiwamu, atau kau akan menjadi budakku selamanya." Karto menolak. Ia tidak mau menyerahkan jiwanya. Ia telah kehilangan putrinya, ia tidak ingin kehilangan segalanya. Pocong Marni tersenyum sinis. Ia mulai melantunkan mantra, dan seketika gubuk Karto diselimuti oleh kabut hitam. Karto merasa tubuhnya mati rasa. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia melihat pocong itu berjalan ke arahnya, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia merasakan rohnya ditarik keluar dari tubuhnya, perlahan namun pasti. Pocong Marni telah menguasai tubuh Karto. Jiwa Karto kini terperangkap di dalam tubuh pocong, menjadi tawanan yang abadi. Tubuh Karto yang dikendalikan oleh pocong itu berjalan keluar dari gubuk, menuju ke arah desa. Mbah Karto telah membuat kesalahan fatal, dan sekarang ia akan membayar mahal. Sementara itu, di sebuah rumah megah di pusat desa, Mbah Karto duduk di singgasananya, dikelilingi oleh jimat-jimat dan benda-benda ritual. Ia merasakan getaran aneh, sebuah energi kegelapan yang luar biasa kuat. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia tidak menyadari bahwa ia telah menjadi target dari sebuah entitas yang jauh lebih kuat dari dirinya. Malam itu, bukan hanya nyawa Mbah Karto yang dipertaruhkan, tapi juga nasib seluruh desa. Tengah malam, ketika seluruh desa Tegal Pring terlelap dalam mimpi, sosok Karto yang kini dikendalikan oleh pocong Marni berjalan memasuki desa. Langkahnya tanpa suara, hanya menyisakan hawa dingin yang menusuk. Wajah Karto tampak pucat, matanya kosong, dan di bibirnya terukir senyum mengerikan. Pocong itu membawa aura kegelapan yang begitu pekat, seolah membunuh setiap harapan dan cahaya. Target pertama adalah rumah Mbah Karto. Pocong Marni berjalan lurus, tak peduli pada anjing-anjing yang menggonggong atau embusan angin yang menerpanya. Ia mendobrak pintu rumah Mbah Karto dengan sekali tendang, membuat Mbah Karto tersentak kaget dari meditasinya. Mbah Karto, yang terkenal sakti, langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat sosok Karto, tapi ia tahu bahwa itu bukan Karto yang ia kenal. Ia melihat tatapan mata yang kosong, dan ia merasakan aura kegelapan yang luar biasa. Ia tahu, ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya. Pocong Marni yang berada di dalam tubuh Karto, melayang ke arah Mbah Karto. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku, manusia bodoh?" kata pocong itu, suaranya serak dan mengerikan. "Siapa kau?" Mbah Karto bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" "Aku adalah pocong Marni, dan aku datang untuk mengambil nyawamu," kata pocong itu. "Kau telah membunuh putriku, kau telah menghancurkan hidupku. Sekarang, kau akan membayar mahal." Mbah Karto terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dendam Karto akan membangkitkan entitas sekuat ini. Ia tahu ia tidak bisa melawan dengan kekerasan. Ia harus menggunakan cara lain. Mbah Karto mulai melantunkan mantra-mantra suci. Ia mencoba mengusir roh jahat yang menguasai tubuh Karto. Tapi, mantra-mantra itu tidak mempan. Pocong Marni tertawa sinis, "Mantra-mantra sucimu tidak akan mempan. Aku adalah pemuja ilmu hitam, dan aku jauh lebih kuat dari mantra-mantramu." Pocong Marni mulai menyerang Mbah Karto. Ia melemparkan bola-bola api hitam, yang langsung menghancurkan dinding-dinding rumah Mbah Karto. Mbah Karto berhasil menghindar, tapi ia tahu ia tidak bisa bertahan lama. Ia harus melakukan sesuatu. Ia mengambil sebuah keris pusaka yang ia simpan di sebuah peti. Keris itu adalah keris kuno yang dikenal bisa melawan ilmu hitam. Mbah Karto melantunkan mantra-mantra suci, dan keris itu mulai bersinar. Ia melemparkan keris itu ke arah pocong Marni. Keris itu menembus tubuh Karto, dan pocong Marni menjerit kesakitan. Tubuh Karto jatuh ke tanah, dan roh pocong Marni melayang keluar dari tubuh Karto. Roh itu berbentuk kabut hitam yang pekat, dan ia melayang-layang di sekitar Mbah Karto, seolah menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Mbah Karto tahu ia tidak bisa membunuh roh itu,
ia hanya bisa mengusirnya. Ia mulai melantunkan mantra-mantra suci lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Roh pocong Marni berteriak kesakitan, dan ia mulai menyusut, lalu menghilang. Mbah Karto berhasil mengusir roh itu, tapi ia tahu ini belum berakhir. Pocong Marni masih hidup, dan ia akan kembali. Mbah Karto harus bersiap. Ia melihat ke tubuh Karto yang tergeletak di lantai. Karto masih hidup, tapi ia tidak sadarkan diri. Mbah Karto tahu bahwa ia harus membantu Karto. Ia membawa Karto ke kamarnya, dan ia mulai menyembuhkan luka-luka Karto. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, roh pocong Marni sedang mencari tubuh lain untuk dijadikan inang. Roh itu tidak hanya ingin balas dendam, ia juga ingin menguasai seluruh desa. Setelah berhasil mengusir roh pocong Marni dari tubuh Karto, Mbah Karto merasakan kelegaan sesaat. Namun, ia tahu betul bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Roh itu masih berkeliaran, mencari mangsa baru. Ia memeriksa Karto yang tak sadarkan diri. Terlihat jelas Karto mengalami trauma batin yang sangat mendalam. Mbah Karto menggunakan kemampuannya untuk mengunci jiwa Karto agar tidak bisa dimasuki lagi oleh roh jahat, setidaknya untuk sementara waktu. Di sisi lain, roh pocong Marni melayang-layang di atas desa, seperti bayangan kelam yang mengintai. Ia merasa marah dan dipermalukan. Mbah Karto yang selama ini ia anggap lemah, ternyata memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Dendamnya semakin membara. Roh itu terus mencari, hingga pandangannya jatuh pada sebuah rumah di pinggir desa. Rumah itu milik seorang gadis muda bernama Lestari. Lestari terkenal sebagai gadis yang ceria dan ramah. Tapi ia juga memiliki kelemahan yang fatal, ia mudah percaya dan jiwanya sangat rapuh. Ia baru saja putus cinta dan merasa sangat sedih. Ia duduk di kamarnya, sendirian, menangis terisak-isak. Roh pocong Marni merasakan kesedihan Lestari, dan ia melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Ia merasuki tubuh Lestari, dan seketika itu juga, Lestari berhenti menangis. Wajahnya yang tadinya murung berubah menjadi senyum mengerikan. Matanya yang tadinya penuh air mata, kini memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Lestari telah menjadi inang baru bagi pocong Marni. Di tengah desa, Mbah Karto yang sedang merawat Karto, merasakan getaran aneh lagi. Kali ini, getaran itu lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa roh pocong Marni telah menemukan inang baru. Ia harus bertindak cepat. Ia keluar dari rumahnya dan melihat ke arah rumah Lestari. Ia melihat lampu di rumah itu masih menyala, dan ia merasakan aura kegelapan yang luar biasa kuat. Ia tahu bahwa ia harus pergi ke sana. Ia berjalan ke arah rumah Lestari, dengan sebuah keris pusaka di tangannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membunuh Lestari, ia hanya bisa mengusir roh jahat dari tubuhnya. Sementara itu, di dalam rumah Lestari, roh pocong Marni yang kini berada di dalam tubuh Lestari, tertawa sinis. Ia memandang dirinya di cermin, dan ia melihat wajah Lestari yang cantik, tapi matanya memancarkan cahaya mengerikan. Ia tahu bahwa dengan tubuh Lestari, ia bisa mendekati Mbah Karto tanpa dicurigai. Ia bisa menghancurkan Mbah Karto dari dalam. Pocong Marni yang berada di dalam tubuh Lestari keluar dari rumahnya, berjalan ke arah rumah Mbah Karto. Ia berjalan dengan senyum yang mengerikan, dan ia tahu bahwa Mbah Karto sedang menunggunya. Mbah Karto dan Lestari bertemu di tengah jalan. Mbah Karto melihat mata Lestari yang memancarkan cahaya merah, dan ia tahu bahwa itu bukan Lestari yang ia kenal. Ia tahu bahwa itu adalah pocong Marni yang berada di dalam tubuh Lestari. "Kau pikir kau bisa menghentikanku, Mbah Karto?" kata Lestari, suaranya serak dan mengerikan. "Kau salah, aku akan menghancurkanmu dan seluruh desa ini." Mbah Karto tidak menjawab, ia hanya mengangkat keris pusakanya, dan ia mulai melantunkan mantra-mantra suci. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menyelamatkan Lestari dan seluruh desa. Pertarungan antara Mbah Karto dan pocong Marni yang merasuki tubuh Lestari dimulai di tengah desa. Malam yang seharusnya sunyi kini diwarnai dengan teriakan dan hawa mistis yang mencekam. Mbah Karto mengangkat keris pusakanya, melantunkan mantra-mantra suci yang menggema di udara. Cahaya putih memancar dari kerisnya, berusaha menembus aura gelap yang mengelilingi tubuh Lestari. Lestari yang dikendalikan oleh pocong Marni, bergerak lincah tak seperti Lestari yang biasanya. Ia melayang, menghindari serangan Mbah Karto dengan mudah.
Dari matanya yang memancarkan cahaya merah, ia melontarkan bola-bola api hitam yang menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Penduduk desa terbangun, berteriak ketakutan, menyaksikan pertarungan mengerikan itu dari balik jendela. Mbah Karto terus menyerang, namun ia ragu-ragu. Ia tidak bisa melukai Lestari. Ia harus memisahkan roh pocong Marni dari tubuh Lestari tanpa melukai gadis itu. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Pocong Marni yang berada di dalam tubuh Lestari menyadari keraguan Mbah Karto. Ia tersenyum sinis, "Kau ragu, Mbah Karto? Kau takut melukai gadis ini? Kelemahanmu akan menjadi kehancuranmu." Pocong Marni menyerang Mbah Karto dengan kekuatan penuh. Ia menciptakan sebuah pusaran angin hitam yang sangat kuat, mencoba menghisap Mbah Karto ke dalamnya. Mbah Karto berhasil menahan serangan itu, tapi ia tahu ia tidak bisa bertahan lama. Ia harus mengambil risiko. Ia menutup matanya, berkonsentrasi, dan mengarahkan kerisnya ke langit. Ia melantunkan mantra terakhir, mantra yang sangat kuat, mantra yang bisa mengunci roh jahat. Kerisnya bersinar sangat terang, dan ia menusukkan kerisnya ke tanah. Seketika itu juga, tanah di sekitar mereka bergetar. Sebuah lingkaran sihir putih muncul di sekitar Mbah Karto dan Lestari. Lingkaran itu bersinar sangat terang, dan roh pocong Marni yang berada di dalam tubuh Lestari menjerit kesakitan. Tubuh Lestari jatuh ke tanah, dan roh pocong Marni melayang keluar dari tubuhnya. Roh itu mencoba melarikan diri, tapi ia tidak bisa. Lingkaran sihir itu mengunci roh itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Mbah Karto tahu, ia telah berhasil. Ia berjalan ke arah roh itu, yang kini berbentuk kabut hitam yang pekat. Ia melantunkan mantra terakhir, mantra yang akan mengunci roh itu selamanya. Roh itu berteriak, memohon, "Tidak, jangan lakukan ini, aku hanya ingin balas dendam." "Dendammu telah merusak banyak orang," kata Mbah Karto. "Kau harus dikunci selamanya." Mbah Karto mengunci roh pocong Marni ke dalam sebuah jimat. Jimat itu bersinar sangat terang, lalu cahayanya meredup, dan jimat itu menjadi dingin. Mbah Karto berhasil mengunci roh itu, tapi ia tahu, ini hanyalah permulaan. Jimat itu harus dibuang ke tempat yang sangat jauh, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Ia melihat ke tubuh Lestari yang tergeletak di tanah. Lestari masih hidup, tapi ia tidak sadarkan diri. Mbah Karto tahu, ia harus membantu Lestari. Ia mengangkat tubuh Lestari, dan ia membawanya ke rumahnya. Di rumah, Karto yang sudah sadar, menatap Mbah Karto dengan tatapan kosong. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia telah membawa petaka ke desanya. Ia merasa sangat bersalah. Mbah Karto menatap Karto, "Kau telah membuat kesalahan. Tapi, kau masih punya kesempatan untuk memperbaikinya." Mbah Karto menyerahkan jimat yang berisi roh pocong Marni kepada Karto. "Kau harus membuang jimat ini ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Lakukan ini, dan kau akan menebus kesalahanmu." Karto mengangguk. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Ia mengambil jimat itu, dan ia mulai berjalan, meninggalkan desa yang telah ia rusak. Karto berjalan tanpa arah, membawa jimat yang berisi roh pocong Marni. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Yang ia tahu hanyalah ia harus pergi sejauh mungkin dari desa Tegal Pring. Ia berjalan melewati hutan-hutan yang gelap, menyeberangi sungai-sungai yang deras, dan mendaki gunung-gunung yang curam. Ia tidak makan, ia tidak minum, ia hanya berjalan. Jimat di tangannya terasa sangat dingin, dan terkadang ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari dalam jimat itu. Bisikan-bisikan itu mencoba merayunya, mencoba meyakinkannya untuk melepaskan jimat itu. Tapi Karto menolak. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Bisikan-bisikan itu semakin kuat. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi teriakan. Teriakan itu terdengar seperti suara putrinya, Sekar. "Ayah, ayah, tolong aku di sini, aku di sini." Karto berhenti, air matanya menetes. Ia rindu putrinya, ia ingin memeluknya, ia ingin menciumnya. Ia ingin kembali ke masa lalu, ketika putrinya masih hidup. "Ayah, ayah, buka jimat ini, aku di dalamnya, aku terperangkap di dalamnya." Karto ragu-ragu, ia ingin membuka jimat itu. Ia ingin melihat putrinya, tapi ia teringat kata-kata Mbah Karto. "Jangan pernah membuka jimat ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah membukanya."
Karto menahan air matanya. Ia menggelengkan kepalanya. Ia tahu, itu bukan suara putrinya. Itu adalah suara Pocong Marni yang mencoba menipunya. Ia melanjutkan perjalanannya. Setelah berhari-hari berjalan, ia tiba di sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Tempat itu adalah sebuah bukit yang dikenal sebagai Bukit Terkutuk. Konon, di bukit itu, ada sebuah sumur tua yang tidak pernah kering. Sumur itu diyakini sebagai portal ke dunia lain. Orang-orang desa percaya bahwa jika ada yang membuang sesuatu ke dalam sumur itu, maka barang itu akan hilang selamanya. Karto tahu, inilah tempat yang ia cari. Ia berjalan ke arah sumur itu. Sumur itu tampak sangat tua, dikelilingi oleh pohon-pohon yang mati. Karto melihat ke dalam sumur itu. Sumur itu sangat dalam, dan ia tidak bisa melihat dasarnya. Ia mengangkat jimat itu, dan ia bersiap untuk membuangnya. Tapi, ia merasakan bisikan-bisikan dari dalam jimat itu semakin kuat. Tidak, jangan, kau akan menyesal, aku akan kembali, aku akan menghancurkanmu. Karto tidak peduli, ia memejamkan matanya, dan ia melemparkan jimat itu ke dalam sumur. Jimat itu jatuh, dan ia mendengar suara plung yang sangat pelan. Ia membuka matanya, dan ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia telah berhasil, ia telah membuang roh Pocong Marni selamanya. Ia berbalik, dan ia melihat bayangan putih di depannya. Bayangan itu berbentuk seorang gadis muda. Karto mengenal bayangan itu adalah putrinya, Sekar. Ayah, kata bayangan itu, suaranya sangat pelan. Karto menangis, ia berjalan ke arah bayangan itu, dan ia memeluknya. Sekar, kau masih hidup? Aku di sini, ayah, kata bayangan itu, aku tidak pernah pergi. Karto terkejut, ia melihat ke belakang bayangan itu, dan ia melihat sosok Mbah Karto. Mbah Karto tersenyum, aku tidak pernah membunuh putrimu, Karto. Itu semua hanya ilusi yang kuciptakan untuk membuatmu datang kepadaku. Aku ingin kau tahu, bahwa dendam itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Karto menatap Mbah Karto. Ia tidak percaya. Mbah Karto mengangguk. Ya, Karto. Dendammu telah menguasaimu. Kau hampir menghancurkan seluruh desa karena dendammu. Aku telah menguji kamu, dan kamu telah berhasil. Karto menangis. Ia merasa bodoh. Ia merasa sangat bodoh. Ia telah merusak banyak hal karena dendam. Ia berbalik, dan ia melihat bayangan putrinya telah menghilang. Pulanglah, Karto, pulanglah ke desamu, perbaiki semua kesalahanmu, desa ini membutuhkanmu. Karto mengangguk, ia berbalik, dan ia mulai berjalan kembali. Kali ini, ia berjalan dengan langkah yang pasti, dan dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Kembalinya Karto ke desa Tegal Pring disambut dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan dan kegelapan yang menyelimuti. Mbah Karto telah menjelaskan segalanya kepada penduduk desa. Bahwa semua yang terjadi adalah ilusi yang ia ciptakan untuk menguji Karto, untuk menyadarkan Karto dari dendamnya. Meskipun demikian, Karto masih merasakan penyesalan mendalam. Ia sadar, dendamnya telah membuat ia hampir kehilangan segalanya. Karto memulai hidup baru. Ia berjanji akan menebus semua kesalahannya. Ia membantu membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Ia membantu penduduk desa yang trauma, dan ia menjadi orang yang lebih baik. Ia bahkan mencoba untuk berteman dengan Mbah Karto. Mbah Karto juga memulai hidup baru. Ia tidak lagi menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak penting. Ia menggunakan ilmunya untuk membantu penduduk desa. Ia menjadi dukun yang baik, yang dihormati, dan yang benar-benar bisa diandalkan. Suatu malam, ketika Karto sedang tidur, ia bermimpi. Ia bermimpi tentang Pocong Marni. Ia bermimpi pocong itu berhasil keluar dari jimat, dan ia datang untuk membalas dendam. Karto terbangun, ia merasa ketakutan. Ia tahu itu hanya mimpi, tapi ia tidak bisa melupakannya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Karto. Ia menceritakan mimpinya kepada Mbah Karto. Mbah Karto hanya tersenyum, jangan khawatir, Karto. Jimat itu tidak akan pernah bisa dibuka. Tapi, Karto tidak percaya. Ia merasa ada yang salah. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu hari, ketika ia sedang membantu Mbah Karto di kebunnya, ia melihat sebuah buku kuno di rak buku Mbah Karto. Buku itu terbuka, dan ia melihat sebuah gambar yang sangat familiar. Gambar itu adalah gambar Pocong Marni.
Di bawah gambar itu, ada sebuah tulisan. Tulisan itu berbunyi, Pocong Marni, pemilik guna-guna terkuat, hanya bisa dibangkitkan oleh seseorang yang memiliki dendam yang membara. Karto terkejut. Ia melihat ke arah Mbah Karto. Mbah Karto, mengapa buku ini ada di sini? Mengapa? Mengapa ada tulisan ini? Mbah Karto tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Karto merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Mbah Karto, jangan bilang, kata Karto, suaranya bergetar. Mbah Karto tertawa. Tawanya sangat mengerikan. Tawanya seperti pecahan kaca yang beradu. Tawanya seperti suara Pocong Marni. Kau pikir aku benar-benar menguji kamu? Kata Mbah Karto. Kau pikir aku benar-benar ingin membantumu? Kau salah, Karto. Kau salah besar. Mbah Karto mengangkat tangannya, dan ia melepaskan sebuah jimat dari tangannya. Jimat itu bersinar, dan ia melemparkannya ke arah Karto. Karto berhasil menghindar, tapi ia tidak bisa lari. Mbah Karto berjalan ke arah Karto, dan ia mulai melantunkan mantra-mantra. Kau telah membantuku, Karto, kata Mbah Karto. Kau telah membangkitkan pocong itu untukku. Kau telah membawa kekuatan yang tak terbatas. Kau telah menjadi budakku. Karto merasakan rohnya ditarik keluar dari tubuhnya, perlahan namun pasti. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah tertipu, ia telah menjadi budak Mbah Karto. Ia melihat ke tubuhnya yang kini dikendalikan oleh Mbah Karto. Ia melihat tubuhnya berjalan, menuju ke sumur terkutuk. Ia tahu, Mbah Karto ingin mengambil jimat itu, dan ia ingin menguasai dunia. Karto, kini menjadi tawanan di dalam tubuhnya sendiri, menyaksikan dengan ngeri bagaimana Mbah Karto, yang ternyata adalah dalang di balik semua ini, mengendalikan tubuhnya. Mbah Karto tidak pernah bertujuan baik. Mbah Karto ingin menggunakan Pocong Marni untuk menguasai dunia. Ia membutuhkan seseorang yang memiliki dendam membara untuk membangkitkan pocong itu, dan Karto adalah orang yang sempurna. Kau pikir aku benar-benar ingin mengakhiri dendammu? Kata Mbah Karto, suaranya serak dan mengerikan. Kau salah, aku hanya ingin menggunakan dendammu untuk tujuanku. Aku ingin menjadi penguasa dunia, dan Pocong Marni adalah kunci untuk itu. Mbah Karto, yang mengendalikan tubuh Karto, berjalan menuju bukit terkutuk. Di sana, di sumur tua, Mbah Karto akan mengambil jimat yang berisi roh Pocong Marni. Dengan kekuatan Karto, dan kekuatan Pocong Marni, Mbah Karto akan menjadi tak terkalahkan. Di dalam kesadarannya, Karto merasa hancur. Ia tidak hanya gagal menebus kesalahannya, ia juga menjadi alat bagi kejahatan yang lebih besar. Ia merasa putus asa, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia mencoba melawan, ia mencoba mengendalikan tubuhnya. Tapi, kekuatan Mbah Karto terlalu kuat. Mbah Karto hanya tertawa, jangan mencoba melawan, Karto. Kau tidak akan pernah bisa. Ketika mereka tiba di bukit terkutuk, Mbah Karto berjalan ke arah sumur tua. Ia melantunkan mantra, dan ia mencoba menarik jimat itu keluar dari sumur. Tapi, jimat itu tidak bergerak. Jimat itu terlalu berat, Mbah Karto tidak bisa menariknya. Sial, kata Mbah Karto, mengapa ini terjadi? Tiba-tiba, suara putrinya, Sekar, terdengar di dalam kesadaran Karto. Ayah, ayah, jangan menyerah, aku di sini, aku akan membantumu. Karto terkejut, ia melihat ke arah sumur, dan ia melihat bayangan putrinya di sana. Sekar tersenyum, aku tidak pernah pergi, ayah. Aku ada di sini, aku akan membantumu. Karto merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Ia mencoba melawan Mbah Karto lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Ia berhasil menggerakkan tangannya, dan ia berhasil mencengkeram leher Mbah Karto. Mbah Karto terkejut, bagaimana bisa? Kau tidak bisa mengalahkanku, Mbah Karto, kata Karto, aku memiliki sesuatu yang kau tidak miliki. Aku memiliki cinta untuk putriku. Karto mendorong Mbah Karto ke dalam sumur. Mbah Karto berteriak, tidak, jangan, aku akan kembali. Mbah Karto jatuh ke dalam sumur, dan ia menghilang. Karto jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Ia melihat ke arah sumur, dan ia melihat bayangan putrinya tersenyum. Kau telah berhasil, ayah. Kau telah menyelamatkan desa, kau telah menyelamatkan dirimu sendiri. Bayangan putrinya menghilang, Karto merasa sedih.
tapi ia juga merasa bangga. Ia telah menebus kesalahannya. Ia telah mengalahkan kejahatan. Karto berjalan kembali ke desanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu, ia akan baik-baik saja. Ia tahu, ia akan memulai hidup baru. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah lupa, bahwa dendam itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan.